itu punya sayap seperti itu. Dan ketika bersilangan, nah ini menjadi bentuk semacam ini. Sebelah kiri atas dengan kanan bawah, ini saya berikan warna kuning. Kanan atas dan kiri bawah saya berikan warna biru. Seperti ini. Maksudnya bagaimana? Misal kita punya bilangan pecahan setengah dan sepertiga. Kita mau membandingkan dua bilangan itu. Kalau membandingkan dua pecahan, harusnya cara yang benar itu adalah dengan menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah untuk menyamakan penyebut adalah dengan mengalihkan sama-sama penyebutnya itu. Jadi, kalau di sini setengah dan sepertiga, kita kalikan penyebutnya. 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Maka kita jadikan kedua pecahan tersebut sama-sama memiliki penyebut 6. Kemudian, untuk pembilangnya, kita gunakan metode kupu-kupu. Yang kuning, yaitu kiri atas kali kanan bawah, 1 kali 3. Ini kita kalikan, hasilnya menjadi pembilang dari yang sebelah kiri. Maka hasilnya adalah 3. Jadi, maknanya setengah itu nilainya sama dengan 3/6. Lalu yang kanan bagaimana? Sama seperti yang tadi. Ini adalah sayap yang sebelah kanan atas dengan kiri bawah yang berwarna biru. Kita kalikan, hasilnya 2 kali 1 adalah 2. Jadi sepertiga itu nilainya sama dengan 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita bandingkan mana yang lebih besar. Kalau penyebutnya sama, yang dibandingkan cukup pada bagian pembilangnya saja. 3 kita bandingkan dengan 2, dan 3 itu lebih besar. Maka 3/6 lebih besar daripada 2/6. Maka tanda pada soal Assalamualaikum Sobat Excellent semuanya. Berjumpa dengan saya di channel Excellent Math. Di channel ini kita akan belajar bersama semua hal tentang matematika. Kalian bebas menanyakan soal tentang matematika di kolom komentar, dan akan saya bahas pada video-video berikutnya. Tidak hanya itu, bagi kalian pecinta Excel atau yang sedang belajar Excel, jangan lewatkan juga, saya akan berbagi tips dan trik menggunakan formula di Microsoft Excel. Tonton terus sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Supaya kalian tidak ketinggalan materi di video-video terbaru channel ini, jangan lupa klik tombol loncengnya juga, oke? Mari kita mulai belajar. Nah, kita coba dengan latihan soal. Misalkan kita diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan berikut, mulai dari yang terendah. Contohnya ada soal 25, negatif 15, negatif 33, 17, 35. Ya, bagaimana urutannya? Mulai dari yang terendah, kita pisahkan dulu bilangan negatifnya. Karena yang paling mudah, kita sudah mulai belajar sejak SD bahwasanya bilangan bulat positif itu yang semakin banyak digitnya pasti semakin besar. Yang semakin banyak nilai, kalau misalkan jumlah digitnya sama, banyaknya digit sama, lihat yang paling kiri. Yang angka paling kirinya paling besar, maka dia nilainya paling besar. Nah, kalau bilangan negatif, ada perlakuan yang berbeda. Mari kita lihat. Ini adalah bentuk garis bilangan bulat. Ya. Jadi, semakin ke kanan,
nilainya semakin besar. Ini adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ini adalah bilangan bulat negatif. Kalau kita lihat, negatif itu, kalau di sini angka penyusunnya nilainya besar, maka nilai bilangan itu menjadi semakin kecil. Angka 1 dan 3 pada bilangan bulat negatif letaknya lebih kanan angka 1. Artinya angka 1 negatif atau negatif 1 itu nilainya lebih besar. Maka ini pun berlaku untuk dua bilangan negatif ini, yaitu negatif 15 dan negatif 33. Angka negatif 15 ini, bilangan negatif 15, lebih besar nilainya daripada negatif 33. Ya, jadi kalau diurutkan mulai dari yang terendah, negatif 33 ini nilainya adalah yang paling rendah. Baru kemudian diikuti negatif 15. Jadi negatif 33, negatif 15, 17, 25, 35. Di sini saya bedakan warnanya. Untuk negatif saya beri warna biru, untuk positif saya beri warna kuning tua. Selanjutnya, contoh kedua. 19, negatif 29, 39, negatif 49, 59. Bagaimana urutannya? Sama seperti tadi. Kita pisahkan dulu bilangan negatifnya, negatif 29 dan negatif 49. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah yang negatif 49. Karena angka penyusunnya di sini nilainya lebih besar. Kalau lebih besar, dia diberikan nilai negatif, maka nilai sebenarnya dia paling kecil. Jadi, susunannya negatif 49, negatif 29, 19, 39, 59. Berikutnya, contoh ketiga. Negatif 21, negatif 22, negatif 23, negatif 24, 25. Ingat, hati-hati, yang kita ambil hanya yang negatif dulu. Negatif dulu, negatif itu nilainya yang mulai terendah. Yang positif pasti ini belakangan. Jadi 25 tidak dilingkari, karena ini sudah pasti terbesar, karena dia positif, yang lainnya negatif. Kemudian negatif yang paling kecil yang mana? Iya, betul, negatif 24, diikuti negatif 23, negatif 22, negatif 21, baru kemudian 25. Soal berikutnya. Tentukan, manakah bilangan yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Sama-sama bilangan positif. Kalau ada dua bilangan positif, maka pada bilangan bulat positif, jika angka penyusunnya lebih banyak, maka nilai bilangannya pasti lebih besar. Kita tinggal menghitung angka penyusunnya. Ya, karena ini soalnya adalah bilangan bulat positif. Nanti kita hitung untuk yang 47653, berarti ada 5 angka penyusun. 8699 ada 4 angka penyusun. Sudah jelas bahwa yang angka penyusunnya lebih banyak, maka nilai bilangannya pasti lebih besar. Ya. Ini adalah posisinya. Angka penyusun yang paling kanan itu adalah satuan. Sebelah kirinya puluhan, kirinya lagi ratusan, kirinya lagi ribuan, kirinya lagi puluhan ribu. Pada bilangan yang sebelah kanan, dia hanya berhenti sampai angka ribuan, sedangkan sebelah kiri sampai puluhan ribu. Jelas sekali di sini terlihat bahwasanya yang mempunyai puluhan ribu pasti nilainya lebih besar. Jadi, karena yang sebelah kiri terdiri dari 5 angka, dia mempunyai angka penyusun sampai puluhan ribu, maka nilainya lebih besar. Untuk bilangan bulat negatif berlaku sebaliknya. Jika angka penyusunnya lebih banyak, maka nilai bilangannya lebih kecil. Bisa dipahami ya?
berikutnya. Contoh soal ketiga. Tentukan manakah bilangan yang lebih besar antara 8.653 dengan 8.599. Sama-sama bilangan positif, angka penyusunnya sama, yaitu sama-sama 4 angka. Lalu bagaimana? Kalau ada dua bilangan bulat positif, yang angka penyusunnya sama banyak, maka nilai bilangan yang lebih besar dapat diketahui dengan membandingkan nilai bilangan pada posisi paling kiri. Ingat, ini sama-sama 4 angka penyusun. Sama-sama bilangan bulat positif dengan angka penyusun yang sama banyak. Maka nilai bilangan yang lebih besar diketahui dengan membandingkan nilai bilangan pada posisi paling kiri. Yang di sini adalah 8 untuk bilangan yang sebelah kiri. Bilangan yang sebelah kanan juga 8. Sama. Lalu bagaimana? Kalau di sini lebih besar, pasti bilangan yang di kiri lebih besar. Ya, seandainya ini 9, ini 8. 9 ini lebih besar, berarti ini pasti yang nilainya lebih besar. Tapi karena ini sama, lalu bagaimana? Jika sama, maka lanjutkan dengan membandingkan bilangan di posisi sebelah kanannya. Jadi kita lanjutkan dengan yang warna hijau pada posisi ratusan. Ini adalah 6, ini adalah 5. Maka 6 lebih besar. Sehingga kesimpulannya, pada angka ribuannya sama, tetapi pada ratusannya bilangan yang berada di kiri lebih besar. Nah, ini ketika ribuannya sama, maka kita harus membandingkan pada ratusannya, yaitu 6 dan 5. Terlihat bahwa 6 lebih besar daripada 5, berarti bilangan sebelah kiri lebih besar daripada bilangan sebelah kanan. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kalau ada dua pecahan, setengah dengan sepertiga, mana yang lebih besar? Kita gunakan metode kupu-kupu. Apa itu metode kupu-kupu? Kupu-kupu itu punya sayap seperti itu, yang ketika bersilangan, nah ini menjadi bentuk semacam ini. Sebelah kiri atas dengan kanan bawah, ini saya berikan warna kuning. Kanan atas dan kiri bawah saya berikan warna biru. Seperti ini. Maksudnya bagaimana? Misal kita punya bilangan pecahan setengah dan sepertiga. Kita mau membandingkan dua bilangan itu. Kalau membandingkan dua pecahan, harusnya cara yang benar itu adalah dengan menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah untuk menyamakan penyebut adalah dengan mengalihkan sama-sama penyebutnya itu. Jadi, kalau di sini setengah dan sepertiga, kita kalikan penyebutnya. 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Maka kita jadikan kedua pecahan tersebut sama-sama memiliki penyebut 6. Kemudian, untuk pembilangnya, kita gunakan metode kupu-kupu. Yang kuning, yaitu kiri atas kali kanan bawah, 1 kali 3. Ini kita kalikan, hasilnya menjadi pembilang dari yang sebelah kiri. Maka hasilnya adalah 3. Jadi, maknanya setengah itu nilainya sama dengan 3/6. Lalu yang kanan bagaimana? Sama seperti yang tadi. Ini adalah sayap yang sebelah kanan atas dengan kiri bawah yang berwarna biru. Kita kalikan, hasilnya 2 kali 1 adalah 2. Jadi sepertiga itu nilainya sama dengan 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita bandingkan mana yang lebih besar. Kalau penyebutnya sama, yang dibandingkan cukup pada bagian pembilangnya saja. 3 kita bandingkan dengan 2, dan 3 itu lebih besar. Maka 3/6 lebih besar daripada 2/6. Maka tanda
pada soal yang pertama, apakah setengah lebih besar dari sepertiga? Iya. Ya, dengan alasan ketika kita jadikan penyebut yang sama, setengah itu adalah 3/6, sepertiga itu 2/6, 3/6 lebih dari 2/6. Setengah lebih dari sepertiga. Soal kedua, 2/3 kita bandingkan dengan 3/4. Nah, dari contoh soal yang pertama tadi, bisa kita lihat sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap tanda ini hanya pada perkalian warna kuning dan warna biru. Jadi kita tinggal kalikan saja. Warna kuning berarti ini kiri atas dengan kanan bawah, kita kalikan 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Kemudian kita bandingkan dengan kanan atas kali kiri bawah, 3 kali 3, hasilnya adalah 9. 8 kita bandingkan dengan 9, maka hasilnya adalah lebih besar yang 9. Artinya bilangan pecahan yang di sebelah kiri nilainya kurang dari pecahan yang di sebelah kanan. Contoh berikutnya, yang ketiga, 3/8 dibandingkan terhadap 2/7. Sama seperti cara yang tadi, yang lingkaran kuning 3 kali 7 menghasilkan 21. Lingkaran biru 8 kali 2, hasilnya adalah 16. Kita bandingkan 21 dengan 16, ternyata 21 lebih besar. Atau bilangan yang di kiri lebih besar. Jadi 3/8 dibandingkan 2/7 itu lebih besar yang 3/8. Contoh berikutnya, 1/4 dibandingkan dengan 2/3. Maka hasilnya 3 kita kalikan 1, hasilnya adalah 3. 4 kita kalikan 2, hasilnya adalah 8. Kita bandingkan keduanya, hasilnya 3 kurang dari 8. Bilangan di kiri kurang dari bilangan yang ada di kanan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, soal yang pertama ini adalah benar. Soal yang kedua salah karena harusnya kurang dari. Soal yang ketiga salah karena harusnya lebih dari. Soal yang keempat benar, kurang dari. Sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya ya di video berikutnya.